bisa dihukum, kita praktekin. Tetap harus kita lakukan. Tetap kita harus taati kok. Cuman caranya berbeda. Kalau orang perjanjian lama, mereka itu menjadikan hukum Taurat itu ibarat seperti undang-undang. Atau seperti 5 butir Pancasila. Alias hanya sekedar hafalan, 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 hafalan. Nggak boleh membunuh, nggak boleh berzina, nggak boleh mengingini milik orang. Kan gitu. Itu hanya hafalan yang mati. Tapi bagi kita yang sudah menyelami, merasakan karya pengorbanan Kristus, hukum Taurat itu tidak boleh hanya sekedar menjadi hafalan. Tapi 10 hukum Taurat itu mempermudah kita untuk mempraktekkan dan memperagakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sudah ada Kristus atau Roh Kudus dalam diri kita. Maka 10 hukum Taurat itu sebenarnya tidak kita hilangkan, kita tidak nolkan, tapi justru semakin kita maksimal melakukannya melalui kuasa dan dorongan dari Roh Kudus yang menopang kita, menolong kita taat terhadap 10 hukum Taurat. Mari kita lihat contoh. Matius pasal 5, 17-18, Yesus menegaskan tidak datang untuk menghilangkan, meniadakan, menolkan, menghanguskan perjanjian lama, tetapi menggenapi, menyempurnakan, memperjelas, mempermudah kita melakukan perjanjian lama dengan datangnya Yesus. Maka bagi kita yang sudah sungguh-sungguh bertobat terima secara pribadi, Bapak Ibu, kita harus bertobat juga untuk membenci perjanjian lama. Kita harus tobat juga, malas membaca perjanjian lama. Karena Yesus begitu menyanjung, begitu meninggikan kita perjanjian lama, maka dia sering memakai kita perjanjian lama dan bahkan mempraktekannya di dalam perjanjian baru. 2 Timotius 3, 16-17. Paulus, ini kan berarti kita perjanjian baru nih, menyatakan dengan jelas dan tegas. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, sampai Maleakhi, kita akhir perjanjian lama, juga berasal dan bersumber dari Tuhan. Maka kita perjanjian lama itu, kata Paulus, berkuasa dia mengajar, mendidik, menegur, mengoreksi, menubahkan kita. Itu sampai ditegaskan oleh Paulus itu dalam perjanjian baru. Khususnya dalam 2 Timotius 3, 16. Dan sekaligus saya mau menjawab juga. Ada orang mengatakan, kitab-kitab yang ditulis oleh Paulus kan bertentangan dengan kitab PL. Orang itu sesat pikir pula. Justru Paulus menegaskan ulang, menjelaskan ulang, menguraikan lebih lagi bahwa kita juga harus menghargai, harus menghormati dengan cara membaca, merenungkan, melakukan isi kitab PL. Di dalam 2 Timotius 3, 16-17. Kan itu jelas. Jadi tidak ada yang bertentangan di dalam perjanjian lama dengan apa yang ditulis oleh Paulus dan dalam perjanjian baru. Justru Paulus itu memperjelas, mempertegas. Wajib orang Kristen melakukan kita perjanjian lama. Alasan yang kelima, karena kita PL sudah memberikan peringatan pentingnya ketaatan kepada Tuhan. Intinya ketaatan kita kepada Tuhan, pertobatan kita kepada Tuhan, bukan baru dimulai di perjanjian baru. Itu sudah dimulai dari perjanjian lama. Kita lihat contohnya. Banyak kita perjanjian lama memberikan contoh-contoh real tentang pentingnya ketaatan kepada Tuhan. Dan hasil ketaatan kita kepada Tuhan di dalam perjanjian lama jelas memudahkan Tuhan memberkati orang-orang di perjanjian lama. Tapi perjanjian lama juga menegaskan dengan seimbang apa akibat ketidaktaatan bangsa Israel. Mereka harus mengalami berkali-kali apa? Hukuman, ganjaran sebagai bentuk apa? Pendisiplinan dan juga pengajaran. Itu pula yang diperjelas, dipertegas dalam perjanjian baru, Bapak Ibu. Contoh, 1 Korintus 10 ayat 1-11. Paulus menjelaskan bahwa sejarah bangsa Israel di padang gurun. Tahu Bapak Ibu ya? 40 tahun mereka di padang gurun. Bolak-balik, mutar di tempat.
Kenapa itu terjadi? Karena sulitnya, susahnya mereka sama Tuhan. Mereka lebih menunjukkan ketidaktaatan kepada Tuhan dengan mengeluh, mengeluh, mengeluh. Maka Tuhan menghukum mereka selama 40 tahun mutar-mutar di padang gurun. Padahal jarak Mesir dengan Kanaan itu, saudara-saudara, ya, itu cukup bisa ditempuh hanya dengan 4 hari jalan kaki. Gak perlu 40 tahun. Tapi kenapa bangsa Israel harus menghabiskan waktu, tenaga, dan hidup 40 tahun? Sampai banyak yang meninggal orang-orang tua mereka selama dalam perjalanan. Tidak sampai tanah perjanjian. Karena kelamahan mereka mutar-mutar. Karena ketidaktaatan. Karena seringkali mereka mengeluh. Tuhan sudah selalu proaktif memberikan pertolongan, penyertaan, pemeliharaan bagi mereka. Tapi tukang mengeluh. Contoh. Suatu saat mereka kehausan. Sebenarnya Tuhan sudah siapkan tuh sumber air minum yang lebih higienis, melebihi daripada aqua atau fit buat mereka. Tapi karena tidak sabar, langsung marah mereka sama Musa. Bentuk kemarahan mereka kepada Musa kan itu bentuk kemarahan sama Tuhan kan gitu. Hanya Tuhan hukum mereka. Suatu saat mereka mengalami kelaparan. Tuhan suruh sediakan mana roti. Tapi nggak sabar. Yang ada dalam pikiran mereka mengeluh, 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 mengeluh. Akhirnya Tuhan hukum mereka. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita suka marah sama Tuhan. Kalau kita protes sama Tuhan. Kalau kita suka mengeluh sama Tuhan. Yang kita dapatkan bukan mujizat. Yang kita dapatkan bukan pertolongan. Yang kita dapatkan bukan kemudahan. Tapi yang kita dapatkan adalah sanksi. Belajarlah dari orang Israel. Supaya kita tidak perlu belajar. Supaya kita tidak perlu mengalami sanksi demi sanksi. Jadi kalau kita mau simpulkan sebenarnya perjanjian lama bisa dikatakan karena fondasi muasal dari adanya perjanjian baru. Jadi bisa dikatakan kalau tidak ada perjanjian lama tidak akan ada perjanjian baru. Jelas ya Bapak Ibu ya. Yesus tidak akan pernah datang ke dunia ini lewat perjanjian baru kalau tidak dimulai dari perjanjian lama. Jelas itu. Jika kalau kita memahami dan mengerti isi kita perjanjian baru, mulailah kasih yang cintai kita pel. Baca kita pel dengan konsisten. Hidupi dan praktekkan. Itu kesimpulan pertama penting kita pahami dan penting kita praktekkan. Kalau kita tidak paham PL, mustahil kita bisa paham perjanjian baru. Kenapa muncul Doni Setan dan teman-teman dengan pikiran sesat? Karena dia tidak paham kita PL.